saya melihat ininya ya, rekamannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau opening dulu ya, nanti sebelum presenter ya. Nanti bisa ditambahkan ya sama presenter. Nah, nanti kalau kelompokmu sudah siap, bilang ya, bilang. Oke, jadi ini adalah pertemuan yang ini ya, apa namanya? 15. Salah. 14 ya. 14 ya. 2 terakhir ya. Jadi minggu depan sudah terakhir. Di situ kita puas ya. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini materinya adalah tentang motivasi ya. Mari kita lihat motivasi itu seperti apa ya. Jangan lupa kalau temanmu presenter sudah datang, bilang saya ya. Nah, teori motivasi ya. Nah, ini slide-nya yang bikin Sayyid Zunaira ya. Apa itu motivasi ya? Motivasi itu adalah fitur-fitur psikologis, gitu ya, yang membuat organisme atau orang yang makhluk hidup gitu ya, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan, gitu ya. Dengan elicit itu apa ya? Nah, ini saya belum buka. Kontrol, sustain, kekuatan gitu ya, kekuasaan gitu ya. Dengan directed behavior, berarti dia itu perilakunya terdireksi atau ada yang memimpin gitu ya. Nah, bisa juga itu dianggap sebagai driving force ya, kekuatan yang membuat orang itu menjadi bergerak, gitu ya, yang membuat orang itu menjadi beraction gitu ya, menjadi tujuan yang tercapai. Contohnya adalah lapar ya. Lapar itu adalah motivasi yang membuat orang menjadi pengen makan ya. Tujuan. Jadi tujuan slide ini adalah untuk mengetahui motivasi proses, gitu ya, dengan motivasi, teori-teori motivasi yang ada. Sebetulnya ini slide hubungannya lebih ke educational ya, lebih ke pendidikan. Tetapi nanti akan kita compare, nanti banyak yang saling berhubungan dengan manajemen secara umum ya, apalagi bisnis ya. Apa itu motivasi? Kemudian teori-teori motivasi yang umum ya, ini yang paling sering dipakai. Nanti kemungkinan temanmu juga akan membahas ini ya. Nah, ada expectancy theory, motivation, integrative motivation, instrumental, resultative, intrinsic. Ini lebih ke ini ya, pembelajaran ya. Hipotesisnya, kenapa bisa terjadi motivasi ya? Nanti kalau kalian bikin apa namanya, bikin skripsi ya, kan kalau risetmu itu kuantitatif kan kalian harus punya hipotesis ya. Nah, kalau kita ngomongin motivasi, hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah motivasi itu tujuannya orang itu ya menjadi termotivasi adalah untuk mencapai kesuksesan. Kemudian untuk bekerja, atau untuk belajar, atau motivasinya untuk mencapai sebuah
achievement, sebuah prestasi tertentu. Ya. Definisi motivasi dari berbagai ahli ya. Ada Young, ada Morgan and King ya. Jangan lupa kalau temanmu sudah datang, tolong bilang ya. Maksudnya kalau kelompokmu sudah, salah mana ya? Kalau kelompokmu sudah siap, tolong bilang ya. Motivasi adalah proses ya, menurut Young ya, yang membuat sebuah aksi itu bergerak gitu ya. Dan dia punya pattern tertentu ya. Pattern itu berarti kan pola ya. Jadi pola. Misalkan polanya, oh kalau dikasih sarapan jadi semangat. Nah, gitu misalkan ya, motivasinya ya. Oh orang ikut ini event lari itu semangat karena pengen dapat medalinya gitu ya. Nah, jadi ada pola-pola tertentu ya. Jadi makanya kalau kalian bikin event lari itu harus ada Pak, medalinya ya. permisi. Hah? Siapa itu suaranya? Ya ya ya, gimana gimana Pak Ikotul? Presenter sudah siap? Gimana? Halo halo Pak Ikotul? Ya gimana? Nggak ada suaranya Pak Ikotul? Kelompok 4 sudah siap. Oke, ya silakan kalau sudah siap ya. Nah, saya kan berhubung tadi daripada sepi ya tak isi dulu ya. Nah, kalau kalian sudah siap silakan ya. Ya silakan kelompok ke nggak tahu keberapa ini ya pertemuan ke-14 ya silakan. Baik, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan uh, materi yang berjudul The Importance Organizational Motivation in Human Resource Management, yang berarti pentingnya pengorganisasian motivasi di manajemen sumber daya Islam. Ya, selanjutnya. Next. Nah, jadi apa itu konsep motivasi? Motivation in MSDI is the drive that makes individual work ultimately based on Islamic value. Jadi motivasi dalam MSDI adalah motivasi yang membuat seorang individual bekerja optimal berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu terdiri dari motivasi ruhiyah, yaitu ibadah dan amanah, lalu akhlak, kejujuran dan disiplin, lalu yang terakhir jasmania, gaji dan fasilitas. MSDI mengadaptasi teori motivasi modern seperti Maslow, Herzberg, dan teori Y dengan penekanan pada keadilan, tanggung jawab, dan pencarian ridha Allah. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, akhlak kerja, dan keberkahan organisasi. Next.
Oke, untuk selanjutnya teori motivasi itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama teori motivasi awal dan teori kontemporer. Untuk yang teori motivasi awal ini ada tiga. Yang pertama teori hierarki atau teori hierarki kebutuhan yang diusung oleh Abraham Maslow. Teori kebutuhan ini mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan yang berjenjang mulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Oke, untuk yang kedua teori X dan teori Y. Teori X ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya malas, tidak suka bekerja, dan harus diawasi ketat. Dan untuk teori Y, melihat manusia sebagai makhluk yang aktif, bertanggung jawab, dan termotivasi secara intrinsik jika lingkungan mendukung. Ini seperti kayak guru yang mengajar dengan dua cara. Yang pertama, guru yang keras dan memaksa, teori X. Terus yang kedua, guru yang menginspirasi dan memberi kebebasan berpikir, yaitu teori Y. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu teori dua faktor. Teori dua faktor ini dibagi menjadi dua, faktor higienis dan faktor motivator. Untuk yang faktor higienis ini, faktor yang jika tidak ada menyebabkan ketidakpuasan. Faktor yang jika tidak ada menyebabkan ketidakpuasan, kayak gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan, kayak gitu-gitu. Terus yang faktor motivator, faktor ini bila ada yang menyebabkan kepuasan dan motivasi, kayak prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Oke, yang selanjutnya yaitu teori kontemporer, dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada teori kontemporeri. Yang pertama ada teori ERG atau Existence, Relatedness, and Growth. Nah, ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer. Untuk inti pemikirannya sendiri itu Maslow tuh punya 5 kebutuhan. Tapi Alderfer ini merapikannya jadi 3 kelompok. Yang pertama existence atau eksistensi. Nah, kebutuhan dasar manusia agar bisa eksis ini secara fisik ini mirip kebutuhan fisiologis dan keamanan Maslow. Contohnya seperti makan, minum, gaji cukup, tempat tinggal, lingkungan kerja aman gitu. Sederhananya itu seperti karyawan butuh aman dulu dan kebutuhan fisiknya terpenuhi. Yang selanjutnya relatedness atau hubungan, kebutuhan untuk punya relasi baik dengan orang lain. Contohnya, untuk contohnya sendiri kayak ingin diterima, punya teman, ingin dihargai oleh orang lain. Untuk sederhananya, biasanya karyawan butuh lingkungan sosial yang baik, bukan hanya gaji. Terus yang selanjutnya growth atau pertumbuhan. Kebutuhan ini untuk berkembang dan berprestasi mirip dengan reward internal, terus aktualisasi diri dalam Maslow. Isinya itu ingin punya tantangan, ingin meningkatkan kemampuan, ingin karirnya naik, ingin merasa pekerjaannya bermakna. Seperti itu. Perbedaan besar dengan Maslow, Alderfer bilang, yang pertama, kebutuhan itu tidak harus berurutan. Seseorang bisa ingin berkembang meski kebutuhan dasarnya belum sepenuhnya aman. Yang selanjutnya ada frustration regression. Kalau kebutuhan tingkat tinggi, growth-nya gagal dipenuhi, orang bakal turun lagi ke kebutuhan lebih rendah, misalnya tidak bisa berkembang, ya udah fokus cari gaji yang lebih tinggi. Sederhananya seperti kebutuhan manusia itu dinamis, tidak selalu naik terus, bisa maju bisa mundur. Terus yang kedua ada teori kebutuhan McKellen, dikembangkan oleh David McKellen.
Teori ini fokus pada 3 kebutuhan inti manusia. Yang pertama, kebutuhan prestasi atau need for achievement. Ini motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu lebih baik dari sebelumnya, menyelesaikan tugas yang menantang, atau bekerja dengan standar tinggi. Untuk ciri-ciri orang dengan kebutuhan prestasi tinggi itu biasanya suka tugas yang tingkat kesulitannya sedang, suka dapat umpan balik cepat atau feedback, bertanggung jawab sendiri atas hasil kerja, terus tidak suka pekerjaan terlalu mudah atau terlalu sulit. Sederhananya, mereka ingin merasa aku bisa dan aku berhasil. Seperti itu. Terus kebutuhan kekuasaan, and power, need for power, motivasi untuk mempengaruhi orang lain, memimpin, mengontrol situasi, berpengaruh dalam keputusan. Orang dengan NPAW tinggi ini biasanya suka tantangan, suka posisi penting atau strategis, ingin dihormati, cocok jadi pemimpin atau leader. Sederhananya, mereka ingin punya pengaruh dan kontrol. Seperti itu. Yang selanjutnya, kebutuhan afiliasi, need for affiliation. Biasanya motivasi untuk punya hubungan yang dekat, membangun persahabatan, menghindari konflik, dan diterima oleh orang lain. Untuk ciri-cirinya biasanya suka kerja kelompok, grup, ingin suasana harmonis, tidak suka keputusan yang membuat orang lain tidak nyaman. Sederhananya, mereka ingin disukai dan punya hubungan yang baik. Untuk teori evaluasi kognitif, yaitu intinya jika orang diberi gift, reward dari luar untuk pekerjaan yang sebelumnya sudah dinikmati, motivasi internal ini bisa turun. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika diberi hadiah eksternal, orang itu terkadang merasa aku melakukan ini karena dapat hadiah, bukan karena aku suka. Contoh sederhananya, saya suka masak, tapi setelah dibayar untuk memasak setiap hari, aku bisa merasa ini kerjaan bukan hobi. Seperti itu. Akibatnya kesenangan awal dan menjadi berkurang. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, teori penetapan tujuan atau goal setting teori. Intinya yaitu tujuan yang jelas dan menantang akan meningkatkan motivasi kerja. Syarat tujuan yang memotivasi, tujuannya harus spesifik, bukan kerjalah yang bagus, tapi selesaikan laporan ini sebelum Jumat jam 3 gitu. Tujuan harus menantang tapi realistis. Selanjutnya, tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Terus selanjutnya ada umpan balik. Karyawan perlu tahu apakah ia sudah dengan target atau belum. Selanjutnya ada komitmen. Karyawan harus menyetujui dan merasa tujuan itu penting. Untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan teori goal setting teori ini, biasanya kepercayaan diri. Orang yang percaya dirinya mampu lebih semangat menghadapi tujuan sulit. Terus selanjutnya budaya, faktor budaya. Di budaya individualis, contohnya seperti USA dan Kanada, teori ini lebih kuat. Di budaya yang menghindari risiko tinggi, jadi bisa kurang efektif. Sederhananya, tujuan yang jelas dan menantang, lalu ada feedback, itu biasanya semangat kerjanya naik. Seperti itu. Terus selanjutnya teori penguatan atau reinforcement teori. Intinya perilaku manusia dibentuk oleh konsekuensi dari perilakunya. Jenis penguatannya itu reward. Jika melakukan hal baik lalu diberi bonus atau pujian, perilaku itu akan diulang. Lalu penguatan negatif, menghilangkan hal yang tidak enak ketika seseorang berperilaku benar. Contohnya tugas berat dikurangi setelah performa baik. Hukuman, punishment, memberi konsekuensi negatif agar perilaku buruk tidak diulang. Lalu yang terakhir, extinction atau penghapusan, menghilangkan reward supaya perilaku tidak muncul lagi. Sederhananya, orang belajar dari akibat. Kalau akibatnya baik, diulang. Kalau akibatnya buruk, dihindari. Terus selanjutnya ada teori keadilan atau equity teori. Intinya, orang yang termotivasi jika merasa diperlukan adil, terutama soal gaji dan beban kerja. Bagaimana orang menilai keadilan? Nah, mereka membandingkan input. Contohnya kerja keras, waktu, pengalaman, dan output. Output ini kayak gaji, pujian, promotion, lalu membandingkan dengan orang lain. Jika merasa adil, motivasinya stabil. Nah, jika merasa tidak adil, misalnya
kerja keras, tapi gaji sama dengan orang malas. Jadi motivasinya turun. Nah, reaksi karyawan saat merasa tidak adil biasanya menurunkan usaha atau kerjanya lebih slow, terus protes atau komplain, mencari pekerjaan lain, membandingkan, compare diri dengan orang lain yang lebih make sense, seperti itu. Sederhananya, motivasi naik kalau rasio kerja atau hasil terasa adil dibanding orang lain. Terus yang ketujuh, teori harapan atau ekspektansi teori paling logis untuk dipakai di tempat kerja biasanya. Intinya itu motivasi muncul kalau seseorang yakin bahwa yang pertama, usaha atau kinerja aku bisa mengerjakannya. Yang kedua, reward. Kalau aku perform, aku pasti dapat bonus atau kenaikan jabatan. Terus yang ketiga, reward atau value, bernilai, balance. Bonus itu memang aku butuhkan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, motivasinya akan turun. Contoh, kalau Arak sudah kerja keras tapi hasilnya tidak dihargai, motivasinya turun. Terus kalau bonusnya tidak menarik, motivasi juga turun. Kalau Arak merasa tidak mampu, motivasi tidak muncul. Sederhananya, orang semangat kalau usahanya terasa masuk akal dan balasannya sesuai harapan. Seperti itu. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada alat-alat motivasi dalam organisasi. Alat-alat motivasi adalah berbagai sarana yang digunakan organisasi untuk mendorong karyawan agar termotivasi dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Dengan penerapan alat motivasi yang tepat, kinerja serta kepuasan kerja karyawan dapat meningkat secara signifikan. Next. Yang pertama, ada motivasi material yang berupa penghargaan finansial, seperti gaji yang adil, bonus, insentif, dan tunjangan seperti asuransi kesehatan dan transportasi. Untuk motivasi ini, penting untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan sehingga memacu semangat kerja mereka. Yang kedua, ada motivasi non-material yang mencakup penghargaan atau pengakuan atas prestasi kerja, kesempatan pengembangan karir melalui promosi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, serta lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan. Motivasi ini berperan dalam memenuhi kebutuhan psikologis karyawan dan meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, teknik motivasi yang diterapkan dalam organisasi, seperti komunikasi persuasif menggunakan model AIDAS yang sistematis dari menarik perhatian hingga menciptakan kepuasan, sistem reward dan punishment yang adil, serta pembentukan budaya organisasi yang positif dengan dukungan kepemimpinan yang kuat. Secara keseluruhan, penggunaan alat-alat motivasi secara tepat akan membawa dampak positif, yaitu peningkatan kinerja dan loyalitas karyawan, serta terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Hal ini itu tentunya sangat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Next. Lalu ada jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi yang pertama ada intrinsic motivation. Motivasi ini datang dari individunya sendiri yang didorong oleh minat, apresiat, dan bakat dalam bekerja. Lalu ada jenisnya dari motivasi intrinsik yaitu competence motivation, kreativitas motivation, achievement motivation, dan attitude motivation. Lalu yang kedua ada extrinsic motivation. Extrinsic motivation didorong dari diri individu yang berasal dari hukuman dan kompensasi. Lalu tipenya extrinsic motivation yaitu reward based motivation, power based motivation, dan fear based motivation. Next. Baik, selanjutnya ada motivasi dalam Islam. Dalam konsep Islam, Rasulullah mengajarkan motivasi hidup berkaitan dengan tahapan hidup manusia. Secara garis besar, kehidupan manusia terbagi atas 3.
3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan prakehidupan dunia yang disebut alam perjanjian atau alam semesta. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pada alam ini terdapat rencana atau desain Tuhan yang memotivasi kehidupan manusia di dunia ini. Isi motivasi ini adalah amanah yang berkenaan dengan tugas dan peran kehidupan manusia di dunia ini. Yang kedua ada tahapan kehidupan dunia untuk aktualisasi diri terhadap amanah yang diberikan pada alam pra kehidupan dunia. Pada tahap ini, realisasi atau aktualisasi diri manusia termotivasi oleh pemenuhan amanah. Kualitas hidup seseorang sangat tergantung pada kualitas pemenuhan amanah. Yang ketiga ada tahapan alam pasca kehidupan dunia yang disebut hari penghabisan atau pembalasan atau hari penegakan keadilan. Pada kehidupan ini manusia diminta oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya. Sejak masa Rasulullah bahwa Rasulullah telah memperoleh prestasi besar, yaitu dengan ketiga prestasi. Yang pertama ada prestasi di bidang pertanian atau pengembala, yang melambangkan ketenangan, ketulusan, dan harmoni dengan alam semesta. Yang kedua ada prestasi di bidang bisnis, yang melambangkan kegesitan, ketabahan, kejujuran, dan kepandaian. Dan yang ketiga ada prestasi di bidang politik, yang melambangkan kecerdikan, kecerdasan, dan pandangan luas terhadap kepemimpinan. Next. Baik, kesimpulannya adalah motivasi adalah proses yang mendorong dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat bersifat intrinsik yang berasal dari dorongan internal seperti minat dan kepuasan, atau ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Berbagai teori seperti teori Maslow, Herzberg, dan MC Sherland, Fromm, dan konsep motivasi dalam Islam menjelaskan kebutuhan, proses, dan tujuan hidup yang mempengaruhi motivasi manusia. Faktor lingkungan, kebutuhan pribadi, persepsi, dan penguatan juga menentukan tingkat motivasi. Motivasi dapat ditingkatkan melalui penetapan tujuan yang jelas, pemberian umpan balik, pemberian penghargaan yang sesuai, menciptakan lingkungan yang positif, dan mendorong pengembangan diri. Baik, untuk selanjutnya sekian presentasi dari kelompok 4. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan Hanif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan relasi tadi. Adakah dampak positif yang bisa didapatkan dari hubungan yang buruk antar karyawan dalam meningkatkan produktivitas? Begitu. Atau Bisa hanya diulangi? Hanif, bisa diulangi? pertanyaan saya yaitu adakah dampak negatif dari adakah dampak positif dari hubungan yang buruk antar karyawan dalam meningkatkan produktivitas? Apakah hanya dampak buruk saja yang ada dalam hubungan buruk antar karyawan tersebut? Begitu. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih Hanif.
selanjutnya. Ya, silakan Dizi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau nanya, kalau Gen Z itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda kan, seperti kebutuhan akan fleksibilitas, keinginan mendapat apresiasi yang cepat, serta kecenderungan terhadap penggunaan teknologi digital. Nah, kalau kalian nanti sebagai manajer ya, bagaimana bisa mengorganisasi motivasi untuk karyawan yang Gen Z ini tadi dengan karakteristik yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya? Baik, terima kasih. Selanjutnya dicatat saja ini pertanyaannya ya teman-teman di grup WA. Ya, gimana pertanyaannya? Untuk teman-teman yang bertanya tadi dicatat ya. Dicatat. Ditulis di grup WA yang ada Bapak Fahrulnya. Buat Hanif sama Desi. Sudah, ini nggak ada yang tanya lagi? Ya, kalau sudah saya ganti saya yang isi ya. Silakan diendapkan dulu ya, didiskusikan. Nah, jangan lupa untuk pertemuan ke 14 ini ada kuis lagi ya. Biar kalian nilaimu banyak ya. Ada kuis lagi.
ya. Nanti silakan dicek di LMS asinkronus ya, seperti biasa ya. Oke, nah saya mau melanjutkan tadi ya. Sebagian sudah dijelaskan sama teman-temanmu ya, kelompok ini tadi ya, ada motivasi intrinsik ya, ada motivasi ekstrinsik ya. Nah, saya mana tadi? Nah, saya lanjutkan yang tadi ya. Nah, karena sebetulnya teori motivasi ya itu saja ya. Jadi nanti kemungkinan banyak yang sama dengan teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa biar apal kalian ya. Nah, oke, kita percepat lah ya. Nah, ini tadi kan sudah dibahas teman tadi ya. Ada motivasi intrinsik berarti dari dalam ya. Ada yang ekstrinsik ya. Nah, yang intrinsik itu bisa terbagi menjadi ini ya. Tapi ini ya. Ini karena dia fokus ke apa namanya? Motivasi belajar ya. Nah, jadi kalau orang belajar itu motivasi intrinsiknya karena dia menyukai belajar atau karena dia senang dengan orang yang pada belajar. Nah, gitu ya. Motivasi ekstrinsiknya nanti akan mendapatkan sesuatu, misalkan gaji yang lebih tinggi, atau posisi, atau sertifikasi, ya. Atau sesuatu payoff, tetapi delay, ya. Payoff tapi delay itu maksudnya kalian ingin mendapatkan sesuatu, tapi itu enggak dalam jangka pendek, itu jangka panjang, ya. Kayak peningkatan skill, kan gitu ya. Kemudian kesempatan-kesempatan, tetapi di masa depan, ya. Ada juga motivasi sosial untuk membangun jaringan, kan gitu ya. Nah, saya ada yang. Nah, kalau ini mind map ya, mind map itu kalian ngerti mind map nggak ya? Peta pikiran ya, peta pikiran. Nanti kalau kalian pengen tahu apa itu tentang mind map, coba googling ya. Jadi mind map itu adalah salah satu alat biar kalian itu mudah mengingat sesuatu ya. Jadi dia menggambar sesuatu di tengah nanti ada cabang-cabangnya. Nah, ini mind map teori motivasi. Ada Mayo ya, ada teori McGregor, ada teori McClellan. Tadi sebagian sudah dibahas temanmu ya. Ada teorinya Herzberg. Nah, ini ya. Kemudian teori sebagai Argyris ya. Taylor, Likert, Peter Drucker ya, Abraham Maslow ini yang paling terkenal ya, yang paling famous itu teorinya Abraham Maslow ya. Nah tadi kalau di slide-nya temanmu itu dibilang apa tadi ya istilahnya ya? Early tadi ya, teori-teori yang awal-awal gitu ya. Nah, di sini ada nggak ya segitiganya Maslow ya? Ada piramida Maslow. Piramida Maslow itu, nah ini nih, sama kayak temanmu tadi ya. Ini early teori ya, ada Maslow, X and Y, two factor. Nah ini nih, Pak Maslow ini ya. Pak Maslow ini sangat famous ini ya. Nah ini yang sangat penting ini ya. Ini pokoknya kalau kalian ngomong motivasi, wah ini suhunya lah ya, nah, ibaratnya itu suhunya ya. Jadi teori kebutuhan Maslow, wah itu famous banget ya, dan dia yang paling awal ya ibaratnya ya. Nah jadi tadi sebagian sudah dijelaskan temanmu ya, tapi karena mungkin nggak ada gambarnya, sini saya terangkan lagi karena menurut saya justru yang paling bisa nancep di otak itu gambarnya ini malahan ya. Nah, ini teorinya Maslow ya. Nah nanti kita hubungkan sama Islam langsung ya, langsung.
Jadi si Maslow ini ya, si Maslow ini punya teori bahwa manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan ya. Nah, kebutuhan yang paling bawah atau yang paling dasar ya, itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan survival ya. Nah, berarti kebutuhan secara fisik dan kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, contohnya apa paling sederhana ya, makan ya. Nah, makan, kalau nggak makan mati kan gitu ya. Makan ya. Nah, si apa namanya, di atasnya makan ini artinya kalau kalian sudah terpenuhi, sudah kenyang gitu ya, nah, itu kalian membutuhkan rasa aman ya, membutuhkan rasa aman ya. Jadi ibaratnya begini ya, kalau kalian itu lagi lapar ya, itu kebutuhan rasa aman itu nggak mikir kalian ya. Nah, ibaratnya kalian di medan perang gitu ya, atau di musim paceklik atau musim apa gitu ya. Nah, kalau kalian sudah lapar itu orang nggak bisa mikir ya. Terus keamanan jadi nomor 2 gitu ya. Yang penting dapat makan gitu ya. Gimana caranya biar dapat makan? Misalkan kalian di pengungsian terus ada sumber makanan terbatas, seseorang akhirnya jadi berebut kan gitu ya. Terus nggak mikir rasa aman, terus nggak mikir ini sopan apa enggak, ini ngantri apa enggak. Terus kalau enggak, masalahnya kalau enggak rebutan nggak dapat makanan kan gitu ya. Jadi itu safety needs-nya akhirnya menjadi nomor 2. Nah, kalau psikologikal itu sudah tercapai, baru mikir safety kan gitu ya. Nah, kalau safety-nya sudah rasa amannya itu tercukupi, nanti orang akan berpikir tentang kebutuhan untuk bersosialisasi ya, berkelompok gitu ya. Kalau sudah aman ya. Kalau misalkan belum aman, misalkan di sebuah daerah apa, konflik atau pandemi lah sekaligus ya, misalkan contohnya dulu ya. Orang harus nggak mikir bersosialisasi kan gitu ya. Nah, yang penting aman dulu, nanti keluar rumah kena virus malah bahaya kan gitu ya. Nah, jadi aman dulu, nanti setelah aman baru bersosialisasi. Kalau sudah Anda bisa bersosialisasi dengan nyaman, Anda butuh yang namanya esteem. Saya dulu ngapalin teori ini pakai MACKA ya. Nah, jadi tak apalinnya tuh aku bikin jembatan keledai namanya ya. Apa itu jembatan keledai itu salah satu cara agar apal sama teori ya. Jadi makan, aman, ya, cinta, ya, itu ya. Kalau saya yang ngapalin ya, ini saya sendiri ya. Kalian juga bisa bikin gimana caranya biar apal sendiri ya. Kursi ya, yang atas self aktualisasi diri. Esteem itu kenyamanan ya, atau bisa juga diartikan kursi ya. Kalau saya ingat dulu, apalan saya kursi berarti kekuasaan ya, atau kenyamanan ya, atau kebahagiaan, gitu ya, esteem needs. Nah, kalau esteemnya sudah dapat, baru mikir self actualization ya. Jadi nanti kalau kalian sudah berhasil jadi pimpinan ya, ibaratnya begitu ya. Nah, kalian baru mikir cara mengaktualisasi dirimu gitu ya. Misalkan ya kan ibaratnya dia sudah dapat semuanya ya, sudah dapat kursi, sudah dapat ibaratnya sudah dapat harta tahta wanita, sudah dapat semua lah ya. Nah, kemudian dia baru mikir self actualization ya. Jadi dia akhirnya baru mikir kayak hobi-hobi yang aneh-aneh gitu ya, misalkan motor gede gitu ya, koleksi Harley misalkan ya, atau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, atau apa misalkan koleksi lukisan langka misalkan kayak gitu-gitu. Itu biasanya paling atas ya. Kalau sudah yang bawah-bawah terpenuhi ya. Nah, apa hubungannya sama Islam? Nah, ternyata Islam itu sudah punya teori ya, teori Maslow-nya ini ternyata sebetulnya Islami banget ya.
Coba nanti kalian baca surat Li'ilah ya, surat Al-Quraisy ya, Li'ilah fi Quraisy ila fi mridatas syita'i was-sayf. Fal ya'budu hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Jadi ceritanya itu orang-orang itu ceritanya tentang apa ya? Orang-orang Quraisy ya yang berdagang sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, itu mereka itu mendambakan yang pertama itu mereka dibantu oleh Allah amanahum min khauf ya, dari rasa min ju' wal khauf ya. Amanahum min khauf. Nah, dari lapar dan rasa takut. Nah, itu ya surah Al-Quraisy ya. Nah, kalau kalian perhatikan, lapar itu physiological need kan begitu ya, atau survival need. Lapar ya. Wal khauf itu apa? Rasa takut, berarti safety need. Nah, jadi sebetulnya kalau Maslow punya teori ini, orang Islam sudah punya teori berabad-abad yang lalu kan begitu ya, bahwa kebutuhan dasar manusia ya dua itu ya. Kebutuhan akan menutupi rasa laparnya, yang kedua adalah kebutuhan untuk rasa aman ya. Nah, begitu ya. Nah, langsung bisa koneksi sama Islam kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya yang penting-penting aja yang saya share ya. Oh, ini yang lebih lengkap ya. Self esteem itu ada confidence, achievement, respect, connection, individuality, ini love and belonging ya, makanya saya kalau saya ngapalinnya pakai istilah cinta ya, makan, aman, cinta, kursi, aktualisasi diri. Kalau saya begitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengkritik ya. Nah, teori X dan Y nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang saya lanjutkan ke slide yang lain ya. Ini judulnya. Jadi judulnya itu adalah ya. Sip. Nah, oke. Ini versi Islam juga ya. Yang penting ya. Motivasi, harapan dan rasa takut. Nah, apa maksudnya ini? Nah, kita lihat ya. Motivasi, ya motivasi itu ada apa? Tadi sudah jelaskan teman ya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik, ya kan gitu ya. Terus tipe-tipe motivasi ya. Motivasi spiritual ya. Motivasi spiritual itu adalah bahwa kita itu adalah hamba Allah ya. Dan begitu ya, hamba Allah. Artinya surat apa itu ya? Saya lupa ya. Nanti yang dari pondok bisa mengoreksi ya. Lupa saya teksnya. Illa liya'budun itu loh. Gimana teksnya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Nah, selain untuk beribadah ya, motivasinya itu adalah untuk berterima kasih ya. Berterima kasih kepada Allah atas segala
blessing ya. Blessing itu apa bahasa Indonesia-nya ya? Anugerah begitu ya, atas segala anugerah yang sudah dikaruniakan kepada manusia ya. Nah, jadi bekerja itu tidak semata-mata untuk mencari uang. Nah, kan begitu ya. Nah, karena kemarin juga saya jelaskan ya di kelas kemarin bahwa rezekinya orang itu berbeda-beda ya. Jadi nanti suatu saat nanti kalian akan merasakan walaupun kalian itu misalkan ya sama-sama PNS gitu ya, gajinya sama gitu ya, itu rezekinya beda ya. Sama-sama PNS ada yang naik motor, ada yang naik mobil gitu ya, ada yang naik bis gitu ya, ada yang naik pesawat ya kan gitu ya. Kalau pejabat gitu ya itu beda lagi ya. Jadi rezekinya itu beda-beda ya, walaupun pekerjaannya sama ya. Nah, jadi itu artinya bekerja itu bukan semata-mata untuk mendapatkan uang ya atau mencari rezeki ya. Nah, jadi ada faktor-faktor lain yang membuat rezeki itu berbeda-beda ya. Nah, berterima kasih ini nanti kalian cari di Al-Quran itu ada ayat yang menyuruh Nabi Daud untuk bekerja untuk sebagai tanda berterima kasih begitu ya. Jadi bekerja itu adalah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Nah, artinya Tuhan menciptakan otak, tangan, kaki itu untuk bekerja, untuk memakmurkan bumi kan begitu ya. Nah, Allah sudah memberi manusia itu dengan fisiologis, ya, fisiologis atau naluri yang membuat orang itu bisa bertahan dari ya rasa lapar, rasa ngelak itu haus ya, rasa haus, rasa lelah ya, panas, dingin atau rasa sakit. Nah, itu ada nalurinya manusia itu adalah untuk survive, tahan hidup ya. Psikologi, kalau tadi fisiologi ini psikologi ya. Nah, itu ada insentif misalkan ya. Saja kalau kalian bekerja nggak digaji ya nggak ada yang mau kan gitu ya. Kemudian ada reward and punishment ya. Nah, sumber motivasi di dalam Islam ya. Sebagai seorang muslim, Anda harus tahu bahwa Anda itu adalah khalifatullah fil ard ya, orang makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi ya. Nah, oleh karena itu, maka Anda harus melakukan pekerjaan atau bekerja itu sebagai bentuk amal soleh. Selain itu, bekerja itu adalah juga bentuk beribadah. Ya. Dan orang Islam itu percaya bahwa reward and punishment itu tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat, ya, hereafter, ya. Nah, hope itu apa? Hope itu adalah harapan ya. Atau kadang seringkali bisa disinonimkan dengan optimisme ya. Jadi lawan dari pesimisme ya. Jadi orang Islam itu harus optimis ya. Harus optimis. Bagaimana harapan itu di dalam perspektif Islam ya? Quran surah 39 ayat 53. Oh, hamba-hambaku yang sudah menzalimi dirinya sendiri gitu ya. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ya, kan gitu ya. Nah, ini adalah ayat-ayat menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak boleh kehilangan harapan ya. Kenapa harapan itu sangat penting? Nah, ini kan nanti kalian cari ya, ada kata-kata mutiara atau peribahasa, atau bahkan fakta ya. Konon katanya manusia itu nggak bisa hidup tanpa makan itu 3 hari ya. Artinya kalau sudah lebih dari 3 hari, kemungkinan besar Anda akan meninggoy ya, kalau sudah nggak makan 3 hari ya. Nah, kemudian 7 hari nggak minum ya, 7 hari nggak minum, itu bisa hidup. Tapi manusia itu nggak bisa hidup 1 detik tanpa harapan ya. 1 detik tanpa harapan itu nggak bisa hidup ya.
Itulah kenapa orang-orang ada yang suicide gitu ya, commit suicide gitu ya, atau bunuh diri ya, sesuatu yang terlarang di dalam Islam gitu ya. Itu kenapa? Karena dia merasa sudah nggak ada harapan. Misalkan putus cinta ya, atau utangnya banyak ya, atau ditinggal mati kekasihnya ya, atau segala macam lah ya, atau bahkan apa itu ya, ada yang ngerjain skripsi nggak selesai-selesai, akhirnya stres kan gitu ya. Jadi harapan itu sangat penting ya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa saya lupa sudah menyampaikan ke kalian atau belum ya, tetapi intinya bahwa di dalam Islam yang namanya suicide itu forbidden ya, dilarang ya, apapun alasannya ya. Jadi walaupun kelihatannya alasannya bagus gitu ya, karena di budaya-budaya tertentu itu diperbolehkan gitu ya, misalkan orang Jepang harakiri gitu ya. Harakiri itu tahu nggak kalian ya? Harakiri itu kalau kalian suka nonton orang film Jepang zaman dulu ya, itu karena dia samurai ya, samurai yang gagal melaksanakan tugas itu menusuk tubuhnya sendiri dengan pedang gitu ya, karena merasa malu tidak bisa menyelesaikan tugas. Itu ada. Nah itu dianggap lebih terhormat ya. Tapi dalam Islam enggak, beda ya. Beda. Yang namanya bunuh diri, apapun alasannya itu enggak boleh ya. Jadi dulu nanti kalian cari ya, ada hadis, ada kisah yang menceritakan sahabat Nabi yang berperang ya, berjihad, tapi enggak mati-mati. Tapi dia berpikir, wah, saya kan karena berjihad kan pasti masuk surga ya. Ini tapi saya kok enggak mati-mati ya, sudah kena pedang, kena panah gitu ya. Sakit semua lagi nggak mati-mati. Habis itu dia bilang ke temannya, teman, tolong saya ditusuk aja deh biar cepat mati, selak pengen ketemu bidadari kan gitu ya. Temannya sama juga, itu nggak sempat mikir gitu. Coba langsung ditusuk, langsung meninggal ya. Nah, Rasulullah mendengar. Nanti kalian cari ya kisah ini ya. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar ya. Langsung beliau bersabda, dia masuk neraka ya. Nggak peduli dia habis perang, habis berjihad. Tetapi kalau endingnya suicide, nah itu langsung go to hell ya. Langsung masuk neraka. Jadi itu di dalam Islam itu nggak boleh alasan atas alasan apapun ya, yang namanya bunuh diri itu nggak boleh ya. Atau misalkan kalian tahu kalau di beberapa negara itu memperbolehkan namanya eutanasia ya. Eutanasia itu misalkan ada keluarga yang sudah hampir mati gitu ya, dan dia hidup sebetulnya hanya karena dikasih infus gitu ya, atau alat pacu jantung, dan itu kalau dilepas terus langsung mati kan gitu ya. Nah kemudian Anda memutuskan bahwa wah ini biayanya mahal nih, sehari di rumah sakit aja segini gitu ya. Kayaknya keluarga nggak sanggup nih Pak Dokter nih, ini sudah dilepas saja alatnya, kita sudah ikhlas gitu ya, apalagi beliau sudah tua gitu ya. Itu di beberapa negara boleh ya, eutanasia namanya ya. Tapi itu kalau di dalam Islam ya nggak boleh, apapun alasannya orang harus berusaha dijaga agar tetap hidup ya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau dalam bahasa akidah ya, hope and fear itu bahasa Arabnya roja wal khauf ya. Jadi orang itu harus punya roja ya, harus punya harapan, sekaligus punya khauf ya. Harapan akan mendapat surga dan khauf akan takut masuk neraka. Oh, tadi saya ada yang terlewat. Nah ini ya, hadis dari Anas ini ya. Rasulullah mengunjungi seorang anak yang dying ya. Dying itu berarti dia sekarat ya, sakaratul maut ya. Kemudian beliau bertanya, gimana kabarmu, keadaanmu gimana? Ya Rasulullah, saya ini di antara harapan kepada Allah ya, maksudnya berharap ketemu Allah, dan tapi takut sama dosa-dosa saya. Nah Rasulullah kemudian bersabda bahwa kalau dua kualitas ini berkumpul di hati seorang hamba gitu ya, nah jadi Anda itu punya rojak, punya harapan,
sekaligus punya khauf, punya rasa takut, maka Allah akan mengabulkan harapannya, harapannya dikabulkan, dan melindungi dirinya dari apa yang dia takutkan. Nah, begitu ya. Jadi harus punya, orang Islam harus punya dua itu ya. Harus punya hope, juga harus punya fear. Punya roja, punya khauf ya. Nah, kenapa nggak boleh salah satu? Nanti jadi error ya. Anda kalau punya hope doang ya, jadi Anda yakin bahwa saya harap, saya pasti masuk surga ya, kepedean gitu ya, itu jadinya juga tidak karu-karuan ya. Akhirnya Anda merasa benar sendiri gitu ya, merasa paling soleh gitu ya, yang lain dianggap salah. Nah, itu juga nggak benar ya. Atau Anda punya khauf doang ya, takut tok isinya ya, wah itu juga akhirnya nggak bagus juga ya, akhirnya takut keluar rumah gitu. Saya nanti aurat saya kelihatan gitu ya, nggak mau keluar rumah, tidak mau bergaul gitu ya, padahal itu juga salah ya. Salah itu, nanti kalian cari ya, ada hadis yang mengatakan bahwa walaupun umat manusia itu sudah hancur akhlaknya, ibaratnya ya, kejahatan di mata-mata gitu ya, itu lebih baik orang Islam itu tetap bergaul dengan mereka daripada Anda ibaratnya mengurung diri di kamar, gitu ya. Itu secara mental juga nggak sehat kan gitu ya. Walaupun nanti ada juga hadis yang menyuruh kalian mengucilkan diri ya, kalau memang sudah terlalu parah gitu ya. Misalkan setiap keluar rumah selalu diajak mabuk sama temenmu, nah kalau sudah gitu ya lebih baik nggak gaul dulu kan gitu ya. Tapi kalau kadarnya masih bisa ditolerir, itu tetap lebih baik kalian bermuamalah dengan sesama manusia ya. Jadi jangan mengucilkan diri. Nah ini takut ya, ini takut, rasa takut ya. Takut kepada Allah, nah gitu ya. Nah orang kalau punya rasa takut kepada Allah, itu maka dia akan berusaha lari dari disbelief ya, atau ketidakyakinan. Berarti dari imannya itu dijaga gitu ya. Kemudian nggak syirik, ya, kemudian tidak melakukan dosa. Nah, ayat surah 3130 itu Al-Maidah ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah riba ya double-double ya. Maksudnya riba double-double itu apa? Ya banyak sekarang ya. Kalian misalkan sudah minjemin uang ya, minjemin uang dikasih bunga ya toh. Minjemin uang dikasih bunga. Nah, itu kan sudah satu ya. Habis itu nanti kalau bayarnya telat dikasih denda lagi. Wah, gitu ya. Nah, nanti kalau telatnya lebih lama bunganya didobelin. Wah, itu namanya riba double-double. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian ada takwa model. Nah, apa itu takwa model? Ya, jadi teori motivasi yang dilahirkan dari orang-orang Islam ya. Jadi kalau Anda itu bertakwa, maka Anda akan takut melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya. Gampangnya begitu ya. Nah, sudah habis. Oke, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Seperti biasa nanti silahkan dilanjutkan diskusinya di WA Group ya. Nanti saya kasih materinya ya. Dan jangan lupa kuis untuk hari ini ya. Kuis biar kalian nilainya banyak ya. Sehingga nilaimu itu tidak maksudnya nilai itu kalau terkonsentrasi hanya di satu pertemuan atau hanya di UAS doang, itu sebetulnya enggak ya, enggak ada ya. Jadi semakin banyak nilaimu di berbagai pertemuan, itu akan mengurangi potensi injustice, gitu ya. Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih presenter untuk hari ini ya. Siapa tadi yang paling semangat tadi? Pak Ifotul tadi ya, paling semangat ya. Dan yang lain juga, dan juga para penonton ya. Yang belum mandi silakan mandi dan sarapan ya. Kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Silakan berdiskusi dan jangan lupa kuis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.